King, mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Selamanya Kau baik Tuhan. Engkau tak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan. Dari awal kita katakan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan keinginan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya Tuhan, mari bersama-sama Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, we worship you, we worship you, oh God. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi sembah Tuhan. Dia mendengarkan sembahmu. Kami bawa sembah kami Tuhan. We sing hallelujah. 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 Oh God, oh God. Oh God, oh God, I worship you, oh Lord. I worship you, oh Lord. Shakarabaya shandarabaya sheke. Hirarabaya shandaraba. Hirabata karabaya shanda. Hirabata karabaya sheke. Oh Jesus,
Jesus. Kaulah Allah, Kaulah Alfa dan Kau Omega. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagi setiap kami Tuhan. We worship You, we worship You, we worship You.
menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati yang merindukan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang bersusah hati dihiburkan Tuhan. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya shalom, saya mau Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun saudara berada, merespon dengan berkata, saya luar biasa. Shalom saudara, katakan saya luar biasa. Saya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Amin. Maka pada hari ini saya mau bawakan firman Tuhan buat kita semua. Saya akan beri judul firman Tuhan pada hari ini, itu berhasil di segala musim. Keberhasilan di segala musim kehidupan kita. Nah, seminggu yang lalu, waktu saya bangun pagi, kemudian saya ke teras, saya teras di lantai 4, kami tinggal di tempat di ruko 3 lantai, saya naik ke lantai paling atas, saya buka pintu, kemudian saya mulai melihat, tanaman saya udah mulai keluar tunasnya, tanaman cabai saya keluar tunas. Tanaman kangkung, keluar tunas, senang. Waduh, happy banget, seru juga ternyata ya. Bercocok tanam ini ternyata menyenangkan juga saudara. Nah terus mungkin saudara nanya, apa hubungannya Bapak cerita, ngapain Bapak cerita? Tanaman Bapak sama keberhasilan di segala musim. Mari kita langsung aja buka firman Tuhan. Di Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal pertama mulai dari ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan buat kita semua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari ayat ini saudara, saya merenungkan waktu saya membaca ayat ini, ternyata di ayat ini manusia itu digambarkan seperti pohon. Kita seperti tanaman. Kenapa Tuhan menyamakan, menggambarkan kita seperti pohon, seperti tanaman? Karena seperti halnya tanaman atau pohon, tanaman atau tumbuhan atau pohon itu tidak bisa mencari makan sendiri. Mereka nggak bisa jalan, mereka nggak bisa gerak. Jadi apa yang tanaman lakukan? Ya kalau sudah malam, ya mereka hanya menunggu waktu pagi atau waktu siang, kira-kira begitu. Sinar matahari mulai muncul dan mereka baru mulai bisa menangkap sinar matahari. Atau kalau mereka butuh air, apa yang mereka lakukan? Ya hanya dia menunggu sampai apa? Ya mungkin sampai hujan misalnya. Ya atau tanaman seperti yang saya ceritakan, ya tunggu sampai saya naik ke atas, saya siram tanamannya. Baru tanaman itu bisa mendapatkan air. Nah begitu juga manusia. Artinya apa? Manusia itu untuk mereka bisa berhasil dalam hidupnya, maka hanya 2 aja. Lewat firman ini, saya berdoa, saya yakin dan percaya kita bisa mulai mengerti bahwa keberhasilan kita, apapun musim kehidupan kita, apapun keadaan kita, keberhasilan hidup kita hanya ditentukan oleh 2. Yang pertama adalah yaitu Tuhan sendiri, dan yang kedua adalah diri kita. Kenapa Tuhan nomor 1? Karena kita seperti pohon, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu Tuhan. Dengan kedaulatannya Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup melakukan mujizat atas hidup kita. Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang mustahil. Perkara-perkara yang dahsyat Tuhan sanggup kerjakan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Maka saya mengerti waktu saya mulai membaca ayat ini, kenapa manusia digambarkan seperti pohon. Artinya hidup kita ada di tangan Tuhan. Mujur tidak mujurnya, berhasil tidak berhasilnya, itu yang terutama ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan Yesus.
Itulah sebabnya, maka pada hari ini, firman yang saya bagikan ini akan menjadi bekal buat kita, membukakan pengertian kita. Yang pertama adalah Tuhan. Lantas kalau Tuhanlah yang memegang kendali paling utama dalam hidup kita, lalu apa yang kita harus lakukan? Maka yang harus kita lakukan, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan yang menentukan kehidupan kita, Tuhan yang menentukan masa depan kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengejar penyertaan Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan menyertai kita. Pastikan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena waktu Tuhan ada bersama dengan kita, maka Mazmur 1 ayat 3 tadi berkata, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mungkin berkata, Pak, orang ini si A, hidupnya nasibnya beruntung, nasibnya baik. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa yang namanya keberuntungan itu ada di tangan Tuhan. Yuk, kalau nggak yakin kita baca firman Tuhan yuk. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8, kita mulai masuk ke dalam topik firman Tuhan. Ini seru nih saudara. Yohanes 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata yang namanya hoki, kata orang, yang namanya keberuntungan, itu ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang membuat seseorang itu nasibnya berhasil, beruntung atau tidak. Jadi keberuntungan di tangan Tuhan. Kata keberuntungan, kata hoki itu tadi, itu berasal dari Tuhan. Maka waktu kita mengejar, mencari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Mencari penyertaan Tuhan gimana caranya? Caranya sudah pasti merenungkan firman Tuhan. Saya mau coba bedah sedikit kata merenungkan. Apa sih artinya kata merenungkan itu apa? Yang saya tangkap merenungkan ada 3 faktor. Ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama, merenungkan artinya membaca. Yang kedua, merenungkan artinya mendengar. Dan yang terakhir, yang paling penting, merenungkan artinya melakukan atau mempraktekkan. Saya ulangin lagi, ada 3 hal. Waktu kita bicara soal merenungkan. Merenungkan artinya membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya, dahsyat. Saya mau saudara di rumah, kita bisa berinteraksi biarpun kita nggak bertatap muka. Saya mau saudara berkata, haleluya. Puji Tuhan. Ada 3, yaitu membaca, mendengar, dan melakukan. Membaca dan mendengar, apa kata firman Tuhan? Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal yang keempat ayat 4. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi waktu firman itu disampaikan, waktu janji Tuhan dinyatakan, waktu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan diberikan kepada kita, yang harus kita lakukan adalah menangkap janji Tuhan, menangkap firman Tuhan. Caranya dengan bagaimana? Ya dengan kita membaca dan mendengar. Karena waktu kita baca dan waktu kita dengar, kita bisa mengerti. Waktu kita baca dan kita dengar, kita bisa paham. Oh, ternyata ini toh maksudnya Tuhan. Ternyata rencana Tuhan begini toh.
Oh ternyata seperti ini kehendaknya Tuhan. Kita jadi paham. Kita jadi mengerti. Waktu kita mengerti apa yang Tuhan mau, waktu kita memahami apa yang Tuhan kehendaki, maka kita bisa menyelaraskan hidup kita, menyelaraskan keputusan yang kita ambil, menyelaraskan tutur kata kita, sikap kita dengan kehendaknya Tuhan. Dengan demikian apa? Kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Semakin hari kita akan semakin tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Membaca dengan mata kita dan mendengar lewat telinga kita. Dengan panca indera yang Tuhan sudah kasih, kita gunakan itu untuk kita bisa memahami isi hati Tuhan. Belajar memahami isi hati Tuhan. Dan kemudian kita mulai praktek, jangan lupa. Tidak cukup hanya baca, dengar, dan mengerti. Pengetahuan kalau tidak dipraktekkan gak ada gunanya. Kita tahu banyak hal, kita mengerti banyak hal, wah kita menguasai banyak bidang, tapi kita tidak mulai belajar praktek, sia-sia gak ada gunanya. Tidak akan ada manfaatnya buat hidup kita. Contohnya, kalau saya hebat, katakan saya hebat main gitar, tapi saya gak pernah mau main gitar ya percuma. Saya belajar main gitar dari saya kecil misalnya contoh. Wah dari saya umur 4 tahun saya udah pegang gitar. Sampai sekarang umur 30-an tahun. Masih aja belajar gitar. Tapi disuruh main gitar saya gak mau. Saya cuma mau belajar aja. Ya apa gunanya? Pengetahuan kalau tidak dipraktekkan gak ada gunanya. Kita mengerti firman tapi kita tidak melakukan firman ya gak ada gunanya. Untuk apa? Kita menjadi orang yang tahu tapi kita tidak bisa mau mempraktekkan. Kita tidak mau belajar melakukannya. Nah ini penting. Waktu kita tahu dan kita mau melakukan firman Tuhan, kita sedang menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Dia. Kita sedang menyamakan langkah hidup kita, keputusan yang kita ambil dengan rancangan Tuhan. Menyelaraskan, belajar, praktek, melakukan bagian kita. Sampai ini kita kerjakan terus menerus. Sampai ini menjadi satu kebiasaan di dalam hidup kita. Nah ini yang nomor 1. Jadi waktu kita mencari penyertaan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, itu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Ada dalam hidup kita. Tapi ternyata tidak cukup. Ada poin yang nomor 2 yang mau saya sampaikan buat kita semua. Yaitu diri kita sendiri. Tuhan dengan segala kedaulatannya, dengan segala kemampuannya, kedahsyatannya sebagai Tuhan. Tapi kalau kita sebagai pribadi, kita sendiri, kita nggak mau berubah, kita nggak mau mengikuti, ya nggak akan ada juga satu perubahan dalam kehidupan kita. Dari sisi kita, kita harus punya 2 hal lagi. Ya, jadi saya ulang, biar saudara nggak bingung. Keberhasilan di segala musim, kuncinya ada 2. Yang pertama, ada dalam tangan Tuhan. Sebagai pribadi yang berdaulat di atas segala sesuatu. Yang menguasai hidup kita. Yang kedua, keberhasilan setiap musim tergantung juga dari diri kita sendiri. Kita mau berubah atau enggak? Kita mau ikut arahan Tuhan atau enggak? Kita mau ikut caranya Tuhan atau enggak? Gantung diri kita. Jadi kita harus ngapain dong Pak? Saya sampaikan hari ini, dari diri kita sendiri ada 2 hal. Pertama, talenta kita. Yang kedua, karakter kita. Talenta kita bisa dapatkan dari mana? Belajar, sekolah, ya mungkin ngeles, ikut-ikut seminar mungkin, baca buku mungkin, belajar. Talenta, atau mungkin skill kita katakan.
Tapi yang nomor 2 ini, itu karakter. Itu beda dengan talenta. Datang on time, itu bukan talenta. Kejujuran, itu bukan talenta. Kesetiaan, itu bukan talenta. Itu karakter. Kita bisa punya banyak skill, kita bisa punya banyak talent, kita bisa melakukan banyak hal, tapi kita nggak punya integritas, kita nggak jujur, kita nggak setia, kita nggak mau bayar harga, kita nggak menunjukkan sopan santun misalnya, nggak akan bisa bertahan lama, nggak akan bisa bertahan lama. Talenta bicara skill, bicara sumber daya mungkin waktu, mungkin uang. Tapi karakter ini bicara buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22. Memang apa? Oke Pak, tanaman jeruk, buahnya pasti jeruk. Tanaman mangga, buahnya pasti mangga. Tanaman cabe, buahnya pasti cabe. Kalau manusia, buahnya apa dong? Nah ini, Galatia pasal 5 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Saya mau ajak kita semua yang mendengar tayangan ini, kita baca sama-sama dengan suara yang kita bisa dengar minimal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Garis bawahi kalimat ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Tidak ada orang yang gak suka sama orang yang penuh kasih. Ada? Saya sebel sama si A. Orangnya penuh kasih banget, gak ada. Saya sebel sama si B, orangnya sabar banget, mana ada. Semua orang senang kalau punya teman atau punya sahabat yang sabar, yang penuh sukacita, yang semangat, yang damai, yang baik, yang murah hati. Apa artinya tidak ada hukum yang menentang hal itu? Tidak ada manusia ataupun di dunia ini yang benci sama orang yang punya kasih. Yang benci sama orang yang bersuka cita, yang benci sama orang yang punya damai sejahtera, nggak ada. Justru orang-orang yang punya buah-buah roh inilah yang dicari. Jadi waktu kita punya skill, punya talent, dan kita juga punya karakter yaitu buah-buah dalam kehidupan kita yang ada di Galatia 5 ini, maka saya percaya hidup kita pasti akan berhasil. Apapun keadaan hari-hari ini, hidup kita pasti akan berhasil. Kejarlah buah-buah roh ini, saudara. Ayo, kejarlah kasih, kejarlah sukacita, kejar damai sejahtera, kejar kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Kejar ini, praktekkan ini. Ini sangat penting. Banyak orang pintar, tapi tidak banyak yang jujur. Banyak orang pandai, tapi mungkin tidak banyak yang percaya. Orang-orang yang setia, orang-orang yang murah hati. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagi orang-orang percaya ini harus ada. Ini harus ada. Kita nggak bisa hanya mengandalkan skill talent kita. Kita juga harus punya karakter yang baik. Karakter yang seperti karakter Kristus. Saudara percayalah. Waktu kita punya karakter seperti ini, 9 buah roh ini, Galatia 5 ini. Percaya sama saya, yakin dan percaya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang tahan badai. Katakan sama-sama, tahan
badai. Bukan anti badai saudara. Manusia tidak ada yang anti badai. Kok anti badai itu artinya tidak pernah ada badai kehidupan. Hidupnya enak terus. Sehat terus. Berhasil terus. Nggak ada. Tidak ada manusia yang anti badai. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa jadi orang-orang yang tahan badai. Katakan amin. Orang yang tahan badai artinya orang-orang yang tahan uji, kalau kata firman Tuhan. Orang-orang yang tidak putus asa. Orang-orang yang tidak gampang menyerah. Orang-orang yang punya iman. Orang-orang yang selalu punya pengharapan, selalu punya sukacita. Waktu kita punya buah boro ini, kita pasti jadi orang-orang yang tahan badai. Mau keadaan susah, atau mau keadaan tidak susah. Mau lagi cari kerja gampang ataupun cari kerja susah. Mau kontrak Anda mau habis ataupun kontrakan masih berjalan. Mau lagi banyak uang ataupun lagi kepepet. Tapi kalau kita punya buah boro ini, kita jadi pribadi-pribadi yang tahan badai. Orang-orang yang tahan badai responnya akan berbeda menghadapi tantangan. Orang-orang yang tahan badai responnya akan berbeda menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Apalagi di hari-hari seperti sekarang. Cara pandangnya akan berubah. Cara pandangnya akan sangat berbeda. Kejar buah boro ini. Jadilah orang-orang percaya yang tahan badai. Jadi orang-orang percaya yang kuat. Yang berakar di dalam Tuhan. Percayalah. Waktu kita mengandalkan Tuhan. Dan waktu kita mau mengupgrade diri kita, baik itu skill kita ataupun yang lebih penting lagi adalah kita mau memperbaiki karakter kita. Kita mau mengejar karakter-karakter keserupaan seperti Kristus. Maka apapun tantangannya, apapun kesulitan kehidupan kita, saya percaya kita akan kuat. Dan bukan hanya kuat, kita akan berhasil. Mungkin masih ada yang bingung. Memang kalau saya sabar, saya murah hati, saya baik, saya setia, memang apa manfaatnya buat saya? Saya nggak pernah mencuri, Pak. Saya nggak pernah bohong. Tapi toh saya tetap kena kesulitan, saya tetap kena musibah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Waktu kita udah punya buah roh, waktu kita udah sungguh-sungguh, tapi kita masih kena hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Maka jawabannya hanya satu. Kembali ke poin nomor pertama, kedaulatan Tuhan, saudara. Kedaulatan Tuhan. Ayub 2 ayat 10, mari kita buka. Ayub bilang begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Banyak dari kita, tidak sedikit kalau saya boleh katakan. Orang-orang percaya yang berpikir begini, saya udah berdoa, tapi kok saya kena musibah ya? Saya udah puasa, tapi kok saya masih kena sakit penyakit? Saya udah rajin ibadah, tapi kok saya dipotong gaji? Saya rajin loh Pak kasih perpuluhan, tapi kok saya di PHK? Jawabannya ini saudara. Kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua kedaulatan tangan Tuhan. Tapi peganglah
ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kalau kita sudah berusaha untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, kita sudah berusaha menjaga kekudusan hidup kita, tapi masih aja kita mengalami satu hal yang tidak enak dalam hidup kita, maka janganlah bertanya, kenapa? Karena kita sekarang udah tahu jawabannya. Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau ngapain? Tuhan mau memperlakukan seperti apa atas hidup kita? Itu kedaulatan Tuhan, itu haknya Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Tapi saya percaya, walaupun Tuhan izinkan hal yang tidak enak terjadi atas hidup kita, tetap rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Lakukan bagian kita, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa dong Pak yang kita bisa lakukan? Itu tadi, introspeksi. Lihat, oh mungkin saya dipecat mungkin, di PHK. Karena saya waktu itu kerjanya malas-malasan, saya harus berubah, saya bertobat, saya memperbaiki. Oh gaji saya Pak dipotong setengah, coba saya bisa belajar nabung, saya nggak akan sesusah ini Pak, paling nggak saya punya simpanan untuk menutup kekurangan-kekurangan biaya kehidupan sehari-hari. Introspeksi, itu bagian dari karakter tadi loh, 9 buah roh itu. Dan kemudian kembangkan talenta-talenta kita lagi, belajar lagi, gali lagi potensi-potensi kita, asah lagi skill-skill kita, pelajarin lagi. Jangan menyerah, tidak ada keputusasaan dalam 9 buah roh. Tidak ada kata menyerah dalam 9 buah roh. Yang ada adalah kekuatan. Karena kita tahu janji Tuhan atas hidup kita adalah ya dan amin. Saya akan tutup. Izinkan saya mereview kembali saudara. Keberhasilan kita, kalau saudara mau tahu apa sih kuncinya supaya kita berhasil, mau keadaan sulit, enggak sulit, mau corona, tidak corona, apa kuncinya? 2 pribadi yang memegang peranan. Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat di atas segala sesuatu dan diri kita sendiri. Kita mau nggak berubah? Kita mau nggak introspeksi? Kita mau nggak kembangin skill-skill kita? Kita mau nggak hidup kita berintegritas? Saya tahu keadaan semakin sukar. Tapi kalau kita mengerti, kalau kita sudah dengar hari ini, mari jangan keraskan hati kita. Dan jangan menyalahkan situasi. Situasi itu adanya di luar. Dan ternyata itu juga sebenarnya tidak banyak mempengaruhi hidup kita. Tergantung sikap kita, tergantung reaksi kita, tergantung action kita. Tergantung mindset kita. Tuhan berdaulat, yes. Dia sanggup melakukan mujizat, yes. Dia sanggup menyembuhkan yang sakit, yes. Dia sanggup memberkati, yes. Dia sanggup melipat gandakan, katakanlah keuangan kita, memulihkan ekonomi kita, yes. Itu kedaulatan Tuhan, itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita, waktu kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, bagaimana reaksi kita? Waktu kita punya buah-buah kehidupan, buah-buah roh, maka kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak akan menyalahkan situasi. Tapi kita akan bisa melihat ke dalam diri kita. Oh yes, dari kesempatan ini, dari kejadian yang gak enak ini, saya belajar Pak. Saya belajar ini. Wah puji Tuhan, keren. Dahsyat. Saya percaya walaupun hidup kita
Hari-hari ini sulit, hari-hari ini mengalami hal yang tidak enak. Tapi saya boleh katakan, itu tidak akan lama. Kalau engkau punya karakter-karakter buah-buah roh. Dan kalau engkau mau mengembangkan terus talenta yang Tuhan sudah kasih. Ingat perumpamaan talenta? 5 jadi 10, 2 jadi 4. Jangan jadi pribadi yang satu talenta. Jangan. Udah susah di dunia, susah pula di kekekalan. Lempar ke dalam neraka. Jangan. Kembangkan talentamu, kembangkan terus skillmu. Gali terus potensi-potensimu. Sumber daya yang kau punya, kembangkan itu. Buat kemuliaan nama Tuhan, engkau pasti berhasil di dalam kehidupanmu. Renungkan firman Tuhan, jangan lupa. Jangan lupakan firman Tuhan. Berdoa, ayo berseru, renungkan firman Tuhan. Pas sudah lama gak bisa berdoa, Pak. Udah susah lah saya sekarang berdoa. Aduh, doa. Doa gak kasih makan saya, Pak. Baca firman gak bikin kenyang saya. Mari kesempatan ini izinkan kita sama-sama datang kepada Tuhan ya. Jangan keraskan hatimu. Tanggalkan pikiranmu. Renungkanlah perkataan Ayub tadi. Apakah kita hanya mau yang enak-enak saja? Apakah waktu Tuhan izinkan memproses kita, kita nggak mau? Kita keraskan hati kita berontak. Kita berhenti berdoa, kita berhenti baca firman. Mari saudara dimanapun engkau mendengarkan tayangan ini, saja kita semua angkat hati kita, buka hati kita, angkat suara kita, dan kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan satu hati. Jesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari saudara, buka hatimu, katakan sekali lagi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dengan iman kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat kedua tangan kita. Saudara mungkin sedang duduk di rumah di hari Minggu ini. Mungkin 1 minggu ke belakang, saudara berpikir ini hari-hari yang paling sulit dalam hidup saudara. Jangan menyerah. Di hari Minggu ini, hari Sabat ini, putuskan sekarang. Saya tidak akan menyerah, Tuhan. Saya tidak akan putus asa, Tuhan. Karena saya tahu keberuntungan dan keberhasilan ada di tangan-Mu. Dan ada dalam tangan kami sendiri. Maukah kami mengikuti tuntunan-Mu? Maukah kami ditegur? Maukah kami dinasehati? Maukah kami berubah? Atau kami hanya menyalahkan situasi? Atau kami membiarkan diri kami dikuasai ketakutan, dikuasai amarah, dikuasai keputusasaan? Patahkan itu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita mengangkat tangan, dan waktu kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, maka percayalah, kuasa Roh Kudus akan turun atas saudara. Dia akan melawat engkau dimanapun engkau berada. Mari jangan menyerah, jangan putus asa. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Mari angkat tangan kita. Bapak, berikan kekuatan buat setiap kami. Ubahkan pola pikir kami. Gantikan setiap keputusasaan dengan semangat dan gairah yang baru. Gantikan setiap kekecewaan dengan iman. Gantikan setiap penolakan dengan kasih, Tuhan. Ubahkan kami dari dalam. Sehingga hati kami yang tadi dipenuhi hal-hal yang negatif, saat ini hati kami dipenuhi dengan gairah, dipenuhi dengan semangat, dipenuhi pengharapan, dipenuhi dengan motivasi yang baru, dipenuhi dengan inspirasi yang baru, dipenuhi dengan arahan, nasihat, dan teguran yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan itu semua akan kami gabungkan dalam hati kami menjadi satu kata, yaitu kekuatan yang daripada-Mu. Itu kami terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu dalam rancangan damai sejahtera. Kami terima dan kami jadikan ini pegangan dalam kehidupan kami. Blessing buat setiap kami. Blessing yang melimpah-limpah dan melimpah-limpah turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan, dan terimalah berkat anugerah yang melimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati, sama-sama katakan, amin.